kita sebelumnya, yaitu tentang teks anekdot, pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, dan kaidah teks anekdot. Nah, kita masih membahas tentang teks anekdot, tapi ini dengan KD-nya menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara tertulis. Yang kedua, indikatornya 46.1 menentukan tema teks anekdot. Yang kedua, 46.2 membuat kerangka teks anekdot sesuai dengan struktur teks anekdot. Yang ketiga, 4.6.3 mengembangkan setiap bagian kerangka teks anekdot sesuai dengan karakteristik teks. Yang keempat, 4.6.4 menyusun setiap bagian kerangka teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi hari ini kita akan melakukan atau membuat teks anekdot sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Ini yang kemarin kelompok majas, ini kelompok puisi, dan ini kelompok pantun. Jadi ada 3 kelompok: majas, puisi, dan pantun. Nah, ada pertanyaan di sini. Ada tema apa? Ada yang tahu tema? Tema atau ide pokok dari sebuah cerita. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning. Peserta didik mampu yang pertama menentukan tema teks anekdot, membuat kerangka teks anekdot sesuai dengan struktur teks. Yang ketiga, mengembangkan kerangka teks anekdot. Yang keempat, menyusun setiap kerangka teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi yang pertama-tama kita lakukan dulu apa? Menentukan tema teks anekdot. Bagus. Yang kedua, membuat kerangka teks anekdot sesuai dengan struktur teks. Yang ketiga, menyusun setiap kerangka teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang keempat, jadi setelah kita tentukan tema, kita buat kerangkanya, habis itu kita kembangkan, habis itu terakhir kita susun sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Ini langkah-langkah dalam menciptakan teks anekdot. Nampak? Oke, sekarang ada yang bisa baca? Ya, yang pertama menentukan tema cerita. Menentukan tema cerita. Yang kedua, ya, Bu Khadijah, menentukan tokoh terkait. Menentukan tokoh terkait. Yang selanjutnya, Bu, merincikan peristiwa dalam alur dengan memperhatikan struktur teks anekdot. Oke, bagus. Lanjut. Ya, Hikmah, mengembangkan kerangka anekdot menjadi cerita yang utuh. Bagus. Yang terakhir, Bu, ya, Sari, menyunting teks anekdot. Menyunting teks anekdot. Bagus. Nah, inilah langkah-langkah dalam menciptakan teks anekdot. Dan tadi kita udah bahas tentang langkah-langkah dalam menciptakan teks anekdot. Nah, sekarang ibu punya video, kalian perhatikan secara berkelompok. Video ini kalian simak, terus dinarasikan ke buku kalian. Nanti tentukan temanya, strukturnya, dan kaidahnya. Nanti setelah selesai kalian presentasikan ke depan. Bisa? Oke, mohon videonya disimak. Sekarang silakan diskusikan menentukan temanya, struktur, dan kaidahnya.
Kelompok yang selanjutnya, kelompok Antut. Silakan maju kelompok Antut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Antut akan mempresentasikan tentang tes anekdot. Baiklah, saya akan membacakan tentang tes anekdot yang berjudul pencuri uang negara atau koruptor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kata Pak Wisden, tunggu pertanyaan, kalau saya tunggu jawaban. Kenapa? Karena hukum di Indonesia lemah dengan hukum negara-negara lain. Di Arab, pencuri sandal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan di Indonesia, semua ilmu kebanyakan ilmu. Kalau diterapkan di hukum Indonesia, tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit disehatkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK. Aduh, Bapak dipanggil polisi, Kak. Aduh. Pak, maaf Pak, Bapak belum dipanggil karena puasa goblok. Di Indonesia sudah diterapkan yang namanya katakan tidak ada korupsi. Banyak pejabat yang sudah menerapkan Bapak korupsi, oh tentu tidak. Dan katanya di Indonesia tahanan koruptornya bisa keluar masuk penjara, berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu keluar tak balik. Korupsi dinyatakan tidak hanya masalah uang dan barang di Indonesia, saking parahnya waktu juga dikorupsi. Contohnya saya sebenarnya 6 menit, tapi karena saya korupsi waktu saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi kami. Ada yang bertanya? Ya, silakan diserahkan. Apa saja struktur teks anekdot tersebut? Ada yang lain lagi? Ya. Berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desa Yani. Apa saja struktur teks anekdot tersebut? Struktur teks anekdot adalah abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Paham Desa Yani? Paham. Baiklah, itulah presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti anak ibu udah bisa ya menentukan dan menciptakan teks anekdot. Bisa ya? Bisa. Bagus, keren, mantap. Jadi semuanya udah bisa merancang, menciptakan, menentukan struktur dan kaidah dalam teks anekdot. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Dinda. Baiklah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berisi tentang cerita-cerita lucu yang melibatkan orang-orang penting. Terus struktur dari teks anekdot tadi ada 5. Yang pertama
kedua orientasi, yang ketiga krisis, keempat reaksi, dan yang kelima koda. Kaidah dari teks anekdot yaitu ada masa lampau, kalimat retoris, kalimat konjungsi, kata kerja, dan tadi juga ada contoh dari teks anekdot, dan kita juga sudah mencari apa itu tema dan struktur kaidahnya tadi. Oke, bagus. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi dalam menciptakan teks anekdot, yang pertama kita lakukan menentukan tema, menyusun kerangkanya, mengembangkan kerangka, dan menyuntingnya ke dalam struktur dan kaidah. Oke, kita